Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam bagi teman-teman yang sedang membuka video pembelajaran kali ini. Sebenarnya ini saya tidak mewajibkan untuk menonton kembali atau menyimak kembali materi yang sebenarnya sudah kita bahas di kelas, namun ini hanya untuk memperjelas saja gitu. Siapa tahu saat waktu pembelajaran di kelas saya tidak maksimal dalam penyampaiannya karena faktor waktu atau mungkin faktor hal-hal lain yang bisa mengganggu gitu pembelajaran kita di kelas. Jadi bagi rekan-rekan yang memang ingin menyimak penjelasan video saya, silakan, tapi ini tidak diwajibkan seperti itu. Baik, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan di kelas gitu ya sebenarnya, yaitu tentang pola pewarisan psiko, alasan kenapa kita harus mempelajari materi ini, kemudian tujuan pembelajarannya. Kalian bisa baca sendiri di PPT yang sudah saya share kali ini. Nah, ini untuk apresiasinya sudah saja masuk ke pengertian pewarisan sifat dan sejarah fundamental. Kalian boleh skip bagian mana saja yang kalian sudah paham gitu, dan jika ada yang kalian belum paham, kemudian belum saya jelaskan di video ini maupun di kelas, silakan kalian searching sendiri gitu kan. Sekarang sudah banyak sumber pembelajaran, tidak hanya dari guru ataupun tidak hanya dari buku. Kalian bisa mencari materi itu luas sebenarnya di YouTube, di internet, Google, gitu. Jadi tinggal mengetikkan materi yang kita inginkan, itu sudah tersedia secara banyak dan jelas juga. Baik, kita langsung saja ke materi pengertian pewarisan sifat atau hereditas ya. Kalau kalian menemukan nama hereditas ataupun nama memiliki arti yang sama hanya karena hereditas itu adalah istilahnya, sedangkan pewarisan sifat itu bahasa kitanya gitu ya. Pewarisan sifat atau hereditas adalah penurunan atau pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Mekanisme pewarisan sifat mengikuti aturan-aturan tertentu yang dinamakan pola-pola hereditas atau pola-pola pewarisan sifat. Nah, namanya juga pewarisan atau warisan seperti yang kita ketahui ya, gitu. Kalau warisan pasti adalah sesuatu yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya atau dari induk kepada anaknya, baik itu berupa harta, berupa nasihat atau apapun. Yang namanya warisan pasti dari induk ke anaknya. Begitupun juga dengan sifat atau sifat yang diturunkan dari orang tua ke anaknya juga itu termasuk warisan gitu. Jadi tapi bedanya kalau misalnya pewarisan yang lain itu secara jelas itu ada fisik bentuknya bisa kita amati, tapi kalau pewarisan sifat itu tidak bisa kita amati karena pewarisan sifat ini dibawa dalam gen di dalam tubuh kita. Jadi pewarisan sifat itu adalah penurunan atau pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen dengan aturan-aturan tertentu yang dinamakan dengan pola-pola pewarisan sifat. Nah, kemudian tentunya sebuah ilmu itu tidak akan ada sebelum ada yang menemukan, gitu ya. Termasuk dengan materi pewarisan sifat ini. Pewarisan sifat ini, orang yang pertama kali menemukan atau orang yang berperan dalam penemuan pewarisan sifat ini ada salah satunya adalah Gregor Johann Mendel. Nah, beliau adalah seorang ilmuwan yang berperan penting dalam genetika atau dalam pewarisan sifat yang lahir pada tanggal 22 Juli 1822 di Heizendorf, yang merupakan seorang biarawan berkebangsaan Austria yang melakukan penelitian tentang pewarisan sifat. Nah, beliau juga dijuluki Bapak Genetika karena berhasil menemukan buku Mendel 1 dan buku Mendel kedua. Nah, pada pembelajaran kali ini yang akan kita bahas hanya buku Mendel pertama. Kemudian beliau melakukan penelitian pada kacang kapri atau kacang encis. Nama ilmiahnya adalah Rhizum sativum. Nah, untuk membantu proses penemuan pewarisan sifat ini, beliau itu
menggunakan kacang elcis dalam penelitiannya gitu. Nah, pada tahun 1851 beliau melanjutkan studi di Universitas Wina. Kemudian pada tahun 1857 beliau ditugaskan kembali di Biara. Jadi mungkin beliau sekolah dulu, kemudian pulang lagi ke Biara. Nah, meninggallah pada tanggal 6 Januari 1884. Itu mungkin sekilas tentang sejarah Hugo Mendel. Nah, sekarang Mendel melakukan eksperimen itu di kebun belakang gereja karena beliau merupakan seorang biarawan yang mungkin penelitiannya juga dilakukan di gereja, itu di belakang gereja. Mungkin kalau di Islam biarawan teh jenis ulama gitu ya, di orang-orang penting yang ada di orang-orang penting yang berperan di dalam agama. Kemudian why Visum sativum? Kenapa beliau menggunakan Visum sativum atau kacang ercis pada penelitiannya, bukan kacang merah, bukan kacang hijau, atau bukan jagung, bukan padi, bukan tumbuhan lainnya gitu. Kenapa? Karena yang pertama, siklus hidup tidak lama. Jadi kacang ercis ini memiliki siklus hidup yang tidak lama. Dari mulai ditanam sampai ia berbuah, sampai ia berbiji, itu tidak memakan waktu yang lama. Coba bayangkan kalau semisal Mendel melakukan penelitiannya pada pohon yang memiliki waktu yang lama. Misal pada pohon rambutan, kan ada, kalau rambutan menunggu sampai berbuah, sampai berbunga itu kan hampir berpuluh tahun gitu ya, atau bertahun-tahun gitu. Bayangkan kalau misal Mendel melakukan penelitian dengan jangka waktu yang lama, dan apabila kalau gagal kan penelitian pasti harus diulang lagi kan ya. Jadi menurut beliau Visum sativum ini merupakan tumbuhan yang tepat gitu karena siklus hidupnya tidak lama, tidak harus menunggu lama, dan jika pun gagal beliau bisa mengulang lagi seperti itu. Kemudian yang kedua, mudah disilangkan. Jadi salah satu alasan kenapa Mendel menggunakan Visum sativum atau menggunakan kacang ercis adalah mudah disilangkan, tentunya dengan sesamanya gitu ya. Kemudian memiliki bunga sempurna. Nah, yang dimaksud dengan bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin, alat reproduksi yang lengkap. Contohnya benang sari dan putik. Jadi benang sari dan putik itu berada dalam satu bunga. Mohon maaf, saya bilang waktu itu ke sesi 2 kalau nggak salah ya, kalau bunga sempurna itu yang memiliki kelopak, kemudian apa namanya, mahkota. Nah, kalau itu teh bunga lengkap, dinamakan bunga lengkap gitu. Kalau yang memiliki mahkota, memiliki kelopak, tangkai, nah itu mah dinamakan dengan bunga lengkap. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan bunga sempurna adalah memiliki dua alat kelamin dalam satu bunga, yaitu putik dan benang sari gitu. Itu sedikit ilmu saja yang nanti akan dipelajari lebih dalam mengenai bunga sempurna dan bunga lengkap itu kalau di bangku kuliah. Kemudian memiliki 7 sifat beda yang mencolok. 7 sifat beda yang mencolok apa aja? Nah, dari sini menjadi alasan kenapa Mendel menggunakan kacang elcis gitu, karena ternyata lengkap sekali di kacang elcis ini, baik itu warna bunganya, warna bijinya, bentuk biji, warna polongnya, bentuk polongnya, kemudian posisi bunganya gitu, dan tinggi dari batangnya. Misalkan ini warna bunganya ada yang warna ungu dan ada yang warna putih. Jadi kemungkinan ketika sudah disilangkan terjadi keberagaman. Nah, itu juga membuktikan adanya pewarisan sifat gitu dari induk. Apa nih kalau misalnya si bunga yang memiliki bunga kacang ercis yang berbunga ungu disilangkan dengan yang berbunga putih, apa nih nanti keturunannya? Itu kan kalau misal misalkan kacang merah berbunga nanti warna putih, misalkan dikawinkan dengan kacang merah berwarna putih, kan otomatis itu keturunannya akan berwarna putih lagi. Tapi ketika mengawinkan kacang ercis yang beragam, berarti itu kemungkinan keturunan juga akan beragam. Kemudian warna bijinya ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Kemudian bentuk bijinya ada yang halus,
halus, dan ada yang keriput atau kerut gitu ya. Ada yang warna untuk warna polongnya juga ada yang warna hijau, ada yang warna kuning. Kemudian bentuk dari polongnya ada yang halus dan ada yang berlokus-lokus atau bergerigi seperti ini gitu. Kemudian untuk posisi bunganya ada aksial dan ada terminal. Kalau aksial itu bunganya tumbuh di ketiak daun atau ketiak batang. Kalau terminal bunganya tumbuh di ujung batang. Ini coba bunganya tumbuhnya di aksial, di tengah-tengah kan ini ya. Ini misalkan batang. Ada kesininya pasti ada cabang lagi ya. Sini misalkan ini cabangnya. Nah, di sini bunganya akan tuh. Nah, ini misalkan batang. Terus kemudian ini ada cabangnya. Nah, bunga akan tumbuh di sini gitu. Dinamakan dengan aksial. Kalau terminal, bunganya akan tumbuh di ujung batang. Kemudian tinggi batang. Tinggi batangnya ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Nah, ini merupakan hasil dari penelitian Mendel. Generasi dominan dan resesifnya ada gini, kemudian rasionya sudah dihitung gitu ya. Kemudian dari percobaan tersebut, Mendel menghasilkan hukum segregasi atau yang disebut dengan Mendel 1 dan hukum assortasi yang disebut dengan hukum Mendel kedua. Nah, itulah kenapa beliau memilih kacang kercis atau Pisum sativum sebagai bahan percobaannya. Nah, sebelum kita mengetahui cara persilangan pada hukum Mendel ataupun pada monohibrid, tentunya kita harus tahu dasarnya terlebih dahulu. Terdapat istilah-istilah yang kalau kalian nggak tahu istilah itu apa, saya yakin tidak akan bisa gitu mengerjakan soal persilangan. Pada dari itu, kalian harus paham tentang istilah-istilah yang ada dalam persilangan, khususnya hukum Mendel. Nah, yang pertama yaitu pariental, atau ada juga yang menulis parental. Sama saja ya, itu artinya induk atau orang tuanya gitu, dilambangkan dengan P kapital biasanya. Kalau orang tua ke-1 berarti P1, kalau orang tua kedua itu berarti P2 dan seterusnya. Contohnya M besar, M besar, M besar, M besar disilangkan dengan M kecil, M kecil. Misalkan ini berperan sebagai ayahnya dan ini sebagai ibunya. Atau mungkin kalau di tumbuhan ini benang sari, ini putih. Kalau di hewan mungkin ini jantan, ini betina, dan sebagainya. Kemudian yang kedua filial. Filial dilambangkan dengan F besar atau F kapital. Filial ini adalah keturunan. Kalau ada induk berarti ada keturunan. Nah, ini merupakan keturunan. Filial juga sama, ada filial ke-1, ada filial kedua, atau dilambangkan dengan F1, F2. Contohnya, M besar, M kecil, M besar, M besar, M kecil, M kecil. Ini tergantung dari orang tuanya seperti apa gitu. Karena ini contohnya orang tuanya M besar, berarti anaknya juga M besar, M besar. Contohnya ibunya M kecil, berarti anaknya kemungkinan juga ada yang M kecil. Terus ini kenapa berbeda? Karena tidak semua keturunan itu harus sama dengan induk kan ya. Contohnya kita dengan orang tua kita nggak sama persis gitu, nggak semua yang diturunkan, semua sifat yang dipunyai oleh orang tua itu diturunkan ke kita, enggak kan ya. Nah, begitupun juga dengan proses persilangan gitu, nggak semuanya harus sama dengan induknya, tapi pasti ada yang sama seperti itu. Kemudian genotip. Genotip itu sifat yang tidak tampak dari luar. Tidak tampak berarti nggak kelihatan, ya kan? Nah, biasanya untuk genotip itu dilambangkan dengan huruf, baik itu huruf kapital maupun huruf kecil. Misalnya ini, M besar disilangkan dengan M kecil, berarti itu dinamakan dengan genotip. M besar itu genotip, M kecil juga genotip. Kan kita nggak tahu M besar sama M besar ini artinya apa gitu. M kecil ini artinya apa gitu. Nah, itu dinamakan dengan genotip. Dan rasio genotip itu perbandingan genotipnya. Rasio itu perbandingan genotip itu ya genotip tadi. Contohnya M besar untuk menyatakan bunga yang berwarna merah. Misal. Terus M kecil digunakan untuk bunga yang berwarna merah muda, misalkan gitu ya. Ibaratkan genotip itu lambang, melambangkan. Jadi kalau kita nggak tahu, kita nggak bakal bisa baca gitu. Kalau kita nggak tahu sebenarnya kita nggak bakal bisa baca. Berkebalikan dengan
fenotip. Kalau fenotip adalah sifat menurun yang tampak dari luar. Berarti bisa diamati, bisa kelihatan gitu. Contohnya warna bunga merah, kulit biji keriput. Misalkan ini, M besar. Ini kan genotip tadi. Tapi kita bisa melihat secara langsung apa yang dimaksud dengan M besar itu. Ternyata M besar itu adalah bunga berwarna merah. Tadi bunga berwarna merah itu dinamakan dengan fenotip. Kemudian dan seterusnya gitu. Contohnya pokoknya yang menerangkan keadaan fisik secara langsung itu dinamakan dengan fenotip. Kemudian rasio fenotipnya merupakan rasio itu perbandingan, fenotip itu fenotip. Nanti ada perhitungan untuk menghitung rasio fenotip dan rasio genotip. Kemudian gamet. Gamet itu sel kelamin yang berasal dari genotip. Nah, gamet misalnya ini M besar, berarti gamet itu hanya mewariskan satu sifat beda saja. Karena ini sejenis, maka gamet yang diturunkan juga akan satu sifat beda. Misalkan ini M besar, berarti gametnya M besar juga. Kemudian ini M kecil, berarti gametnya juga akan M kecil. Kecuali kalau misalnya ini M besar, M kecil, berarti gametnya juga ada dua. Ada M besar dan ada M kecil, karena itu berbeda. Kemudian alel. Alel itu adalah pasangan gen yang ada pada lepus yang sama. Nah, contohnya M besar, M kecil, M besar, M besar, M kecil. Pokoknya semua yang berpasangan seperti ini itu dinamakan dengan alel. Ini alel, ini alel, ini alel, ini alel, ini alel. Kombo sama, terus gimana ngebedainnya? Semua itu dinamakan dengan alel kalau berpasangan, tapi memiliki fungsi tertentu gitu. Ada alel parental, ada alel filial, ada dinamakan dengan genotip dan fenotip. Gitu. Jadi semuanya berhubungan. Gitu ya. Kalau satu, berarti ini satu dinamakan dengan gamet atau gen. Kalau dua, ada dua, itu dinamakan dengan alel. Kemudian gen itu faktor pembawa sifat. Gen dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gen dominan dan gen resesif. Apa itu gen dominan? Gen dominan adalah sifat gen yang memiliki ekspresi lebih kuat, yang bisa menutupi atau mengalahkan sifat yang lainnya. Contohnya M besar, B besar dengan huruf kapital. Jadi yang ditulis dengan huruf kapital itu dinamakan dengan gen dominan. Jadi berarti ini M besar disilakan dengan M kecil, berarti ini dominannya M besar. Yang dominan itu akan lebih kuat dan menutupi atau mengalahkan. Jadi si M besar ini akan mengalahkan M kecil. Bagaimana Bu maksud mengalahkan tersebut? Misalkan M besar itu kan bunga berwarna merah ya contohnya. Kemudian M kecil itu bunga berwarna putih. Kalau hasilnya karena ini dominan berarti sifat merahnya itu menutupi sifat putih, berarti kalau ada keturunan seperti ini keturunannya sudah pasti berwarna merah karena si merah lebih dominan daripada si putih. Terus kenapa si putih tersebut kalah gitu ya? Karena si putih tersebut merupakan gen resesif atau sifat gen yang tertutup karena dikalahkan oleh sifat pasangannya. Biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Jadi yang kapital itu dominan, yang kecil itu resesif. Si dominan bisa menutupi sifat resesif. Tapi kalau misal dua-duanya resesif atau dua-duanya huruf kecil, itu mah tidak tertutupi, masih menunjukkan sifat asli gitu ya. Kemudian sekarang homozigot. Homozigot adalah pasangan gen yang memiliki sifat sama. Sifat sama itu homo itu kan sejenis, zigot berarti ya sama gitu. Dilambangkan dengan A besar. Kalau kapital semua, kalau kecil semua itu dinamakan dengan homozigot atau sejenis. Kemudian heterozigot. Heterozigot itu pasangan gen yang tidak sama. Ini kebalikan dengan homozigot. Hetero itu kan beragam. Ada contohnya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, atau mungkin ada dua sifat beda. A besar A kecil, B besar B kecil disatukan gitu. Itu dinamakan heterozigot. Nah, saya harap teman-teman bisa yang tertera gitu di sini itu kalian bisa paham karena nanti akan membantu dalam proses penyelesaian soal. Kemudian selanjutnya masuk pada hukum Mendel ke-1 atau tadi dinamakan dengan hukum segregasi. Hukum Mendel ke-1 atau hukum segregasi atau disebut juga pemisahan, bunyinya atau isinya yaitu pasangan alel pada induk akan memisah. Ingat tadi alel itu apa? Pasangan gen kan ya. Kenapa di sini dinamakan dengan pasangan alel? Karena kan pada induk. Kalau induk kan ada ayah dan ada ibu. Berarti alel ayah, alel ibu. Kalau ada dua berarti
pasangan. Jadi pasangan alel pada induk akan memisah, sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Misalkan ini ibu, M besar, M besar. Gamet hanya membawa satu gen dari induk yang diwariskan ke anaknya. Ini kan gennya sama ya, M besar, M besar. Sedangkan gamet hanya membawa satu gen, berarti yang diturunkan hanya satu, yaitu M besar atau M kecil, M kecil. Ini gennya kan sama ya. Dan diturunkan pada gamet itu hanya satu, M kecil. Tapi kalau semisal alelnya M besar, M kecil, berarti kan ini ada dua gen ya, ada M besar dan M kecil. Itu tidak sejenis atau heterozigot, berarti gametnya akan ada dua, yaitu M besar dan M kecil. Kalau sejenis, kalau homozigot berarti gametnya satu, atau heterozigot itu gametnya berarti sesuai dengan jumlah gennya, gen yang ada di dalamnya. Misalkan M besar, M kecil, berarti gametnya ada dua, M besar, M kecil. Atau mungkin M besar, M kecil, B besar, B kecil, misalkan induknya ada dua sifat beda. Berarti gametnya adalah M besar, M kecil, B besar, dan B kecil, gitu ya. Kemudian, nah, hukum Mendel 1 ini berlaku pada persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat beda. Mono itu satu, hibrid itu kan campuran atau persilangan. Sekarang persilangan monohibrid. Monohibrid adalah penyilangan dengan satu sifat beda yang merupakan satu pasangan alel. Bu, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa penyilangan tersebut merupakan dengan satu sifat beda gitu. Misalnya bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih. Menurut kalian itu ada berapa sifat yang beda? Ada satu, karena yang dibedakan hanya warna bunga. Yang satu merah, yang satu putih. Bukan berarti ada dua gitu, ada merah dan putih. Bukan, itu mah hanya pembedanya saja. Tapi sifat bedanya itu adalah warna bunga. Tapi kalau seperti ini soalnya, misalkan bunga berwarna merah berbiji, tanaman berbunga merah dan berbiji keriput disilangkan dengan tanaman berbunga putih berbiji halus. Nah, kalau itu ada berapa sifat beda? Ada dua, yaitu yang dibedakannya adalah bunga dan bentuk biji. Yang satu mah bunganya warna merah dan bentuk bijinya warna hijau, misalkan. Yang satu bentuk bijinya keriput, misalkan. Yang satu warna bunganya warna putih dan bentuk bijinya halus. Paham ya? Yang dinamakan satu sifat beda itu ada satu pembedanya. Misalkan baik itu warna bunga, atau bentuk biji saja, atau ukuran tinggi batangnya, dan sebagainya gitu. Kalau ada dua sifat beda, berarti misalkan dibedakannya berdasarkan bunga dan bentuk biji. Kalau misalnya tiga sifat beda, berarti warna bunga, kemudian bentuk biji, dan tinggi tanaman. Misalkan seperti itu ya. Hati-hati gitu kan. Nah, ini juga menentukan nanti penurunan gamet, akan berdampak pada penurunan gamet. Kemudian, persilangan monohibrid ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah persilangan pada kasus dominansi penuh. Akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat gen yang lemah. Seperti tadi kasus dominan dan resesif, berarti kalau dinamakan dengan dominansi penuh itu, induknya ada yang bersifat dominan dan ada yang resesif. Kalau seperti itu berarti dominan akan mengalahkan yang resesif. Pokoknya ciri dari dominansi penuh itu ada yang dominan dan ada yang resesif. Kemudian yang kedua itu persilangan pada kasus intermediate terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat. Jadi tidak ada gen yang bersifat dominan atau resesif. Bagaimana Bu kalau misal kedua gen tersebut bersifat kuat? Berarti kalau misalkan kuat berarti dua-duanya dilambangkan dengan huruf kapital? Enggak. Tetap lambangnya mah ada yang kapital, ada yang
tidak kapital atau huruf kecil, misalnya M besar disilangkan dengan A, M kecil. Berarti kan secara normalnya mah M besar yang dominan, M kecil yang resesif. Tapi pada kasus intermediate mah M besar, M kecil itu tidak ada yang dominan, tidak ada yang resesif. Nanti bagaimana perbedaannya dengan yang dominan resesif? Dilihat dari keturunannya. Kalau keturunannya menghasilkan variasi baru, itu dinamakan dengan intermediate. Contohnya, M besar disilangkan dengan M kecil. M besar ini menunjukkan bunga berwarna merah. M kecil menunjukkan bunga berwarna putih. Menghasilkan keturunan ke-1 dengan bunga berwarna merah muda. Merah muda kan variasi baru, karena induknya kan merah dan putih. Kemudian anaknya merah muda. Nah, merah muda ini dilambangkan dengan M besar, M kecil. Berarti itu dinamakan dengan kasus intermediate. Jadi kedua induknya sama-sama kuat sehingga menghasilkan individu baru. Kalau kasus dominansi gimana misalnya? Kalau dominansi penuh mah M besar disilangkan dengan M kecil menghasilkan keturunan M besar, M kecil. Kalau misalnya M besar itu bunga berwarna merah dan M kecil bunga berwarna putih, maka keturunannya M besar, M kecil itu adalah bunga berwarna merah karena yang M besar itu dominan. Semoga paham ya. Insya Allah paham. Kalau misalnya kalian sudah mengerjakan soal. Sekarang penerapan persilangan hibrid, cara menghitungnya ya. Coba perhatikan. Mungkin ini teh soalnya kayak gini. Tanaman yang memiliki batang tinggi disilangkan dengan batang pendek. Bagaimana proses persilangannya untuk menghasilkan F2 dan rasio genotip dan rasio fenotipnya. Kita lihat terlebih dahulu. Tentunya untuk pertama kali memulai persilangan itu adalah adanya induk atau parental. Dilambangkan dengan P besar atau P kapital. Batang tinggi atau dilambangkan dengan T besar disilangkan dengan tanaman berbatang pendek atau T kecil. Kemudian yang kedua itu gamet, dilambangkan dengan G besar. Nah, batang tinggi karena tadi ini merupakan satu sifat beda karena persilangan monohibrid, berarti gamet yang diturunkan pun karena ininya sejenis T besar diturunkan berarti hanya satu, karena hanya gamet itu hanya menurunkan satu gen yang sejenis. Kemudian ini juga T kecil berarti gametnya satu, T kecil. Maka keturunan ke-1-nya adalah T besar, T kecil, batang tinggi. Menurut kalian ini kenapa batang tinggi, bukan batang pendek? Karena batang tinggi ini kapital atau ini dominan terhadap batang pendek, sehingga sifat batang pendek terkalahkan atau tertutupi oleh batang tinggi. Sehingga keturunan F1-nya adalah batang tinggi dengan dilambangkan T besar dan T besar, T kecil. Keturunannya 100% berbatang tinggi. Ini berarti dominan, karena ini dominansi penuh. Itulah ciri dari soal dominansi penuh, adanya keturunan yang sesuai dengan salah satu induknya yang dominan. Kemudian untuk mencari keturunan kedua berarti harus ada persilangan kedua. Persilangan keduanya apa, Bu? Persilangan kedua itu F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti keturunan kedua. F1 disilangkan dengan F1. F1 tadi kan T besar T kecil, disilangkan dengan T besar T kecil. Gametnya, ini kan ada beda ya. Dalam satu alel itu ada dua jenis gen gitu ya. T besar dan T kecil, berarti gametnya dua-duanya diturunkan karena ini ada perbedaan gitu, T besar dan T kecil. Kemudian ini pun juga sama, T besar dan T kecil. Nah, barulah kita mencari F2-nya. Buat diagram seperti ini, kemudian silangkan untuk mengisi lokus yang ini atau tabel yang ini, kalian hanya menyilangkan gamet yang ada pada kotak ini dan kotak yang ini. Jadi gamet yang ada di sini itu disimpan. Satu di sini, misalkan untuk yang laki-lakinya disimpan di sini, dan yang perempuannya disimpan di sini, T besar, T kecil, T besar, dan T kecil. Nah, untuk yang mengisi tabel ini, yaitu menyilangkan kolom yang ini dan kolom yang ini, T besar, T besar. Sedangkan untuk yang ini, menyilangkan kolom yang ini, T besar, T kecil.
Nah, kalau ada kasus seperti ini, yang ditulis tetap yang pertama itu adalah yang kapital. Jadi ditulisnya T besar T kecil, kalau yang ini T besar T kecil, yang ini T kecil T kecil gitu. Hati-hati dalam proses persilangannya ya. Kalian harus tahu kalau untuk mengisi tabel yang ini berarti kalian harus mengisikan yang ini dan yang ini. Untuk mengisi tabel yang ini berarti kalian harus mengisikan yang ini dan yang ini. Untuk mengisi yang ini berarti harus yang ini dan yang ini. Untuk mengisi yang ini harus yang ini dan yang ini. Berarti lihat ke sumbu X dan ke sumbu Y-nya. Sekarang bagaimana perbandingan genotipnya? Kalian harus tulis dulu, di sini ada berapa sifat yang muncul. Di sini kebetulan ada 3 ya, T besar, T besar, T besar, T kecil, kan ini sama, T besar, T kecil, kemudian T kecil ditulis. T besar banding T besar, T kecil, dibanding T kecil, T kecil. T besar ada berapa? Ada 1, T kecil, T besar, T kecil ada 2, T kecil ada 1. Berarti untuk perbandingan genotipnya adalah 1 banding 2 banding 1. Dalam artian T besar ada 1, T besar T kecil ada 2, T kecil ada 1. Kemudian sekarang perbandingan fenotipnya. Perbandingan fenotip itu kan tadi ada batang tinggi, sesuatu yang tampak dari luar gitu ya kalau fenotip. Berarti yang dihitungnya batang tinggi dan batang pendek. Karena ini kasusnya adalah dominansi penuh, maka adanya dominan dan resesif. Yang ini T besar dan T kecil itu berarti dominan, yaitu batang tinggi. Berarti ditulisnya batang tinggi banding batang pendek. Jadi kan tidak menghasilkan individu baru. Jadi ini merupakan kasus dominansi penuh. Berarti batang tinggi ada berapa? Ada 3. Dan batang pendek juga. Batang pendeknya ada 1. Persilangan monohibrid dengan sifat intermediate atau sifat dua-duanya induknya itu saling kuat, tidak ada yang terkalahkan. Contoh Miriabilis dialapa dengan serbuk sari berasal dengan M besar diberikan pada putik dari tanaman homozigot berbunga putih, yaitu M kecil. Persilangannya, lihat. Yang pertama itu menentukan parental atau dengan P besar. Misal jantannya adalah bunga merah, M besar. Ini betina. Kalau ini jantannya berbunga putih atau M kecil. Karena ini satu jenis, maka gametnya hanya 1. Ini pun sama, M besar, M kecil. Kemudian menghasilkan keturunan ke-1, M besar, M kecil. Tapi ini merah muda. Sedangkan induknya merah dan putih. Kok ini ada merah muda? Nah, ini berarti muncul individu baru. Berarti soalnya intermediate. Bedanya apa, Bu, dengan tadi yang dominan? Kalau yang dominan, ini kan sama ya, M besar, M kecil misalkan. Tapi ini merah muda, sedangkan yang tadi mah batang tinggi sama dengan yang induknya gitu. Karena ini mah bersifat dominan. Sedangkan ini mah dua-duanya kuat, berarti tidak ada dominan dan tidak ada resesif. Maka menghasilkan individu baru, yaitu merah muda. Sekarang bagaimana keturunan keduanya atau F2-nya? Tadi kalau mau mencari F2 berarti harus menghilangkan F1 dengan F1 kembali. F1-nya M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Karena di sini alelnya berbeda, dalam satu alel itu memiliki 2 gen yang berbeda, maka gametnya pun diturunkan ke dua-duanya, yaitu M besar dan M kecil. Begitupun juga dengan ini, M besar dan M kecil. Maka lakukanlah persilangan pada F2. M besar untuk gamet yang ini disimpan di sini, M besar, M kecil, dan untuk gamet yang ini pun disimpan di sini, M besar dan M kecil. Untuk tabel yang ini menghilangkan ini dan ini, M besar, M besar. Untuk tabel yang ini menghilangkan ini dan ini, M besar, M kecil. Untuk tabel yang ini menghilangkan ini dan ini, M besar, M kecil. Dan untuk tabel yang ini menghilangkan ini dan ini, M kecil, M kecil. Nah, untuk M besar itu menandakan bunga pukul 4 yang berwarna merah. Sedangkan M besar, M kecil itu menandakan bunga pukul 4 yang berwarna merah muda. Seperti ini kan ya. Karena ini soal intermediate atau soal yang berdominansi tidak secara penuh. Ini juga sama. Terus M kecil itu ditambahkan dengan bunga pukul 4 yang berwarna putih. Jadi perbandingan genotipnya. Ingat kalau genotip itu simbolnya ya, simbol dari yang disilangkan gitu. Yang besar M besarnya ada berapa? Ada 1. M besar M kecilnya ada berapa? Ada 2. Kemudian M kecilnya ada, genotipnya adalah 1 banding 2 banding 1. Sekarang perbandingan fenotipnya. Fenotip itu kan yang tampak. Kalau di sini kan ada merah muda dan putih. Berarti merah banding merah muda banding mudanya ada 2.
putihnya ada 1. Jadi perbandingan denotifnya 1:2:1. Nah, mungkin itu untuk persilangan monohibrid. Sekarang bagaimana cara mencari persentase dari masing-masing fenotipnya? Contohnya seperti ini ya. Misal, bentar. Misalkan tadi merah, merah banding merah muda, pokoknya gitulah, merah muda banding putih misal. Nah, misalkan 1:2:1. Berarti yang warna merahnya ada 1, merah mudanya 1, dan putihnya 1. Dari persentase F2 ya, persentase F2. Fenotip turunan kedua. Persentase fenotip dari bunga yang berwarna merah. Berarti kan bunganya warna 1. Ada 1 yang berwarna merah itu ada 1. Kemudian hitung. Ini kolom yang tadi, tabel yang tadi. Nah, tabel yang ini. Nah, pada tabel yang ini kan ada 4 tabel ya. Mana? Nah, yang ini pun dari 4 tabel. Dikali bagi 4, 25%. 4 berapa? Dikali dengan 25, 4. Jadi 1/4. Jika ditanyakan, misalkan soalnya ditanyakan berapa persentase bunga berwarna merah muda, hitungnya seperti ini. Berarti merah muda ada berapa? Ada 50%. Saudara itu kan ada 25%. Ingat untuk membandingkannya, yang ini adalah jumlah perbandingan dari misalkan warna merah, dan ini keseluruhan F2-nya ada berapa. Paham? Kalau ada yang belum paham, silakan didiskusikan di grup atau ditanyakan secara personal chat ke WA saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Misalkan ternyata tidak ada tidak ada verifikasi yang memuaskan, misalkan kalian boleh melengkapi pengetahuan kalian dari sumber-sumber terkait gitu ya. Apapun yang kalian butuhkan sudah sangat tersedia secara luas untuk zaman sekarang gitu. Ya, sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, sekali lagi silakan tanyakan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.